Katakan kiri kanan, saya bangga punya Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu yang hadir pada hari ini di momen Paskah ini di tengah-tengah kita. Saudaraku, terima kasih sudah percaya di gereja kita untuk tetap bertumbuh dalam iman. Terima kasih, dan kita percaya bahwasanya kehadiran kita di tempat ini bukanlah suatu kebetulan, tetapi karena ada rencana Tuhan yang indah bagi setiap kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat Alkitab kita. Saudaraku, dan bersama-sama dengan saya, saudaraku, kita katakan sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Dia adalah juru selamat yang bertanggung jawab mengasihi hidupku. Aku percaya Roh Kudus adalah Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah sendiri yang menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mari kita dengarkan juga pesan Paskah dari Bapak Gembala kita melalui video recording. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya, haleluya. Salam seluruh jemaat Tuhan Glow Community Medan, House of Worship and Revival. Salam sukacita, salam kemenangan, salam berkat, salam anugerah buat kita semua. Dalam momen kebangkitan Yesus ini, kita boleh bersukacita di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus kita bangkit dari kematian 2000 tahun yang lalu. Bukan hari ini, tapi 2000 tahun yang lalu. Sehingga kebangkitan Yesus memberikan kepada kita pengharapan, sukacita. Sehingga iman yang kita percayai adalah iman yang berdasarkan kepada kebangkitan, bukan kepada kematian. Semua nabi mati, tetapi Yesus satu-satunya pribadi yang bangkit dari kematian. Sehingga kebangkitan Yesus ini menunjukkan kepada saya dan saudara bahwa Dia Allah yang layak untuk dipuji, Allah yang layak untuk disembah, Allah yang layak untuk dimuliakan. Dan satu-satunya Dia adalah sumber kehidupan, sebab kematian tidak bisa menahan kehidupannya. Yang percaya kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, hari ini saya bersama dengan Pastor Isai dan Juang Lee masih ada di Sabah, dan di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan hari ini juga Bapak Ibu Saudaraku, kami melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa terjadi. Setiap pribadi mengalami perjumpaan yang ilahi dengan kuasa Roh Kudus. Setiap anak-anak muda, orang tua dilawat oleh Roh Kudus. Dan pekerjaan Tuhan ini dinyatakan di tengah-tengah umatnya di momen Paskah yang luar biasa ini. Kota Tiga Nambur atau kawasan Tiga Nambur adalah salah satu daerah yang pernah dilawat oleh Roh Kudus pada tahun 1970 sampai 1980. Sehingga movement daripada Roh Kudus ini berlanjut sampai kepada Bario, Sarawak, sampai ke Semenanjung. Tapi saudara kepada Tuhan, dari waktu ke waktu sehingga terjadilah hal-hal di mana lawatan ini mulai tidak lagi terasa. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan dalam kitab Imamat, tetaplah jaga api itu tetap menyala. Saudara kepada Tuhan, tahukah Anda bahwa setiap kita yang telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat firman Tuhan, DKKR, pesta rohani, saudaraku, it just a momentum. Itu adalah sebuah momentum, tetapi perlu sebuah keputusan dalam diri kita untuk terus membangun api Roh Kudus ini tetap menyala di hati kita. Sehingga kita akan semakin hari semakin hidup dalam pengurapan Tuhan, hidup dalam rencana Tuhan, dan terus mengalami kasih Kristus dinyatakan dalam kehidupan kita. Saya berdoa setiap kita juga, teman-teman, sahabat, seluruh para pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan, khususnya di Glow Community Medan ini, kita semua sama-sama menjaga api Kristus tetap menyala di hati kita. Karena kita tahu bahwa Kristus yang telah mati dan bangkit dari kematian, firman Tuhan mengatakan roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, roh yang sama yang akan membangkitkan kita semua. Haleluya. Saudaraku Tuhan, sekali lagi saya ucapkan kepada kita, selamat menikmati kuasa dari kebangkitan Kristus. Hari ini kita kembali mengingat Yesus sudah bangkit, maut dikalahkan, kita lebih
daripada pemenang. Saudaraku Tuhan, hari ini saya mengangkat kebenaran firman Tuhan buat kita, dan sebentar lagi Ibu Gembala akan melanjutkan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah kita hari ini. Dalam kitab Yohanes pasal yang ke-11, demikian firman Tuhan ayat ke-25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudaraku, Yesus menyatakan sendiri bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Saudaraku, saya katakan dari awal, nabi semua mati. Tetapi hanya satu-satunya pribadi yang bangkit dari kematian, yaitu Yesus. Itulah sebabnya Yesus berkata, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudaraku Tuhan, yang pertama apa yang bisa kita pelajari? Kalau Yesus adalah sang kebangkitan, maka ada pengharapan di dalam Tuhan. Saudaraku, mungkin hari ini engkau mengalami kematian rohani, kematian dalam hubungan suami istri, kematian dalam hubungan kekeluargaan, kematian di pekerjaan, kematian dalam usaha, dan lain sebagainya. Hari ini undang Yesus sang kebangkitan untuk membangkitkan engkau kembali dalam pengharapan, sehingga imanmu melihat Yesus akan bekerja dalam kehidupanmu. Roh yang sama yang membangkitkan Yesus, roh yang sama membangkitkan kita juga. Yang kedua, di dalam Kristus ada sukacita. Saudaraku, kebangkitan Yesus memberikan kepada kita sukacita. Kenapa sukacita? Karena kita tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Itu sebabnya sebentar kita akan merayakan pencurahan Roh Kudus. Saudaraku, itu sebagai tanda bahwa Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Ada Roh Kudus yang membimbing, mengarahkan, menuntun kita. Sehingga oleh karena pada Roh Kudus yang bersama dengan kita, kita dapat menghadapi, kita dapat menikmati, bahkan kita dapat mengalami sukacita yang tanpa batas. Ingat baik-baik, sukacita bukan keputusan, tapi sukacita adalah kehidupan kita. Ada amin saudaraku? Sukacita adalah kehidupan kita. Orang percaya yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, bukan tidak ada masalah, bukan tidak ada persoalan, bukan tidak ada tantangan, tetapi kita mampu untuk tetap bersukacita karena kita tahu ada pribadi Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita. Dengan kuasa kebangkitan ini menuntun kita kepada kemenangan demi kemenangan dan mengalami mukjizat Tuhan yang besar. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Yang ketiga, kebangkitan Kristus memberikan kepada kita semangat. Untuk apa? Semangat untuk menjadi saksi, untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil Tuhan lewat hidup kita, lewat pekerjaan kita, lewat keluarga kita, lewat gereja kita. Sehingga kita boleh bersama-sama melaksanakan dan menuntaskan amanat agung, yaitu menjadikan bangsa menjadi murid Kristus dan membaptis mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hari ini dari Sabah, kota Tiga Nambur, kawasan Tiga Nambur ini, saya mengajak kita semua untuk kembali menerima api lawatan Tuhan. Roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Roh yang sama yang akan membangkitkan kita juga semua. Firman-Tuhan mengatakan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadanya, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yang terakhir dan terakhir kali. Yang keempat, di dalam Kristus ada jaminan kehidupan. Saudaraku, apa itu jaminan kehidupan? Umur di muka bumi ini hanyalah sementara. Tetapi ada satu kehidupan setelah kehidupan di muka bumi ini yang namanya kehidupan kekal. Kehidupan kekal itu harus melewati pintu yang disebut dengan pintu kematian. Tetapi kematian bukan hal yang menakutkan buat kehidupan kita. Karena kita akan mengalami kehidupan kekal bersama dengan Kristus. Apa artinya? Hidup yang kita hidupi hari ini adalah sebuah persiapan yang menuntun kita untuk masuk dalam kehidupan bersama dengan Tuhan dalam kekekalannya. Saya berdoa semangat daripada kebangkitan Kristus ini melawat seluruh jemaat Tuhan, melawat seluruh pelayan-pelayan Tuhan, melawat kita semua sehingga hidup kita semakin hari semakin mengalami janji dan berkat Tuhan. Saya Pastor Jega dari Ratau, Sabah ini mengucapkan selamat menikmati kebangkitan Kristus. Happy Easter, selamat Paskah. Yesus sudah bangkit, kita hidup dan mengalami kemenangan. Sama-sama katakan, Yesus sudah bangkit, kita hidup, kita menang. Sekali lagi, Yesus sudah bangkit, kita hidup, kita menang. Saya percaya bisa lebih dahsyat lagi. Yesus sudah bangkit, kita hidup, kita menang. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya undang Ibu Gembala, haleluya. Mami tercinta, Ibu Gembala tercinta untuk menyampaikan firman Tuhan buat kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji nama Tuhan, berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, amin. Amin Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan sudah kita dengarkan tadi dalam firman Tuhan dalam Yohanes tadi saudaraku 11 ayat 25 yang berkata adalah akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepada aku ia akan hidup walaupun sudah mati. Amin saudara, tidak ada yang mati di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu, katakan kiri kanan, tidak ada yang mati di dalam kehidupanmu.
Tidak ada yang mati dalam kehidupan kita karena Yesus sudah bangkit. Amin saudaraku, maka hari ini kita akan terus belajar bersama-sama akan firman Tuhan saudaraku. Saya akan membawa kita dalam tema firman Tuhan adalah tentang kebangkitan Yesus membawa sukacita dan kemenangan. Apa saudaraku? Kebangkitan Yesus membawa sukacita dan kemenangan. Katakan amin. Mari kita buka firman Tuhan dalam Matius 24 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Matius 28 Bapak Ibu. Ayat pertama tentang kebangkitan 28 sayang. Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10. Oke. Mari kita baca secara bergantian saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan ini sehingga boleh menjadi kekuatan dan menjadi rema bagi setiap kita. Saya baca di ayat yang pertama, ayat ganjil, dan Bapak Ibu melanjutkan di ayat yang kegenap. Begitu selanjutnya sampai di ayatnya yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Silakan Bapak Ibu. Ayat yang ketiga berkata, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ayat yang keempat. Ayat yang kelima, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalib itu. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-7. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ayat yang ke-10 kita bersama-sama saudaraku. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada saat pagi hari ini, jelas memberitakan kepada kita bahwasanya kematian Yesus tidak hanya berhenti di situ saja, tetapi dinyatakan dengan apa? Di hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebagai kita orang percaya kepada Tuhan, Allah yang kita sembah bukan hanya Allah yang lahir saja dan kemudian Allah yang mati. Tidak saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah yang kita sembah bukan hanya sekedar dia lahir lalu mati. Kalau ada orang yang berkata saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yesus hanyalah nabi, maka itu tidak benar. Katakan itu tidak benar. Karena kenapa saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, nabi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan hanya mengalami yang namanya momen dilahirkan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dan kemudian mereka akan mendapatkan pengwahyuan dan kemudian mereka akan mati. Tetapi Yesus saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dia dilahirkan, kemudian dia, saudaraku mendapatkan pengwahyuan daripada Bapa sendiri, dan kemudian apa yang terjadi? Dia mati, dan apa yang terjadi? Dia dibangkitkan kembali. Ini kebanggaan kita sebagai orang percaya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dia bukan hanya nabi, namun dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dia adalah Tuhan yang dapat kita percayai. Bahkan lewat kematiannya, lewat kebangkitannya, kita memiliki pengharapan yang baru. Tadi Bapak Gembala sudah menyampaikan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwasanya lewat kebangkitannya maka ada pengharapan yang besar di dalam hati setiap kita. Ada sukacita yang besar di dalam hati kita. Bahkan kita memiliki kepercayaan yang teguh bahwa Allah kita adalah Allah yang dapat dipercaya. Bahkan Allah yang telah menyelamatkan saya dan saudara. Berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa mengetahui saudaraku yang dikasih oleh Tuhan bahwasanya dia lahir, dia bangkit saudaraku dari antara orang yang mati. Bahkan tidak berhenti sampai di situ saja, dia bahkan naik ke surga. Haleluya. Dia naik ke surga saudaraku untuk apa? Untuk menyiapkan tempat bagi saya dan saudara.
Yohanes 14 ayat yang kedua sampai dengan ayat ketiga jelas berkata saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 2 sampai dengan 3 dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Haleluya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Ayat ketiga berkata apa saudaraku? Dan apabila aku telah pergi ke situ, ke rumah Bapa saudaraku, dan telah menyediakan tempat bagi kita semua. Berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Katakan haleluya. Saudaraku, firman Tuhan ini kita bisa memahami dan percaya bahwa kebangkitan Kristus bukan hanya sebuah momentum sejarah bagi kita orang percaya. Bukan hanya sekedar momentum. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus bangkit. Namun kebangkitan Kristus juga adalah kuasa yang sanggup mengubahkan hidup dan masa depan kita. Dengan kebangkitannya saudaraku, maka mengubahkan kehidupan kita dan masa depan kita. Dari masa depan kita yang kelam, dari masa depan kita yang gelap, akhirnya apa yang terjadi? Justru dengan kebangkitannya ada pengharapan yang besar, bahwasanya kita boleh diselamatkan dan kita memiliki tempat di sorga. Berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Ada tempat yang sangat luar biasa, yang indah saudaraku, yang telah disediakan oleh Bapa. Lebih indah daripada tempat tinggal kita saat ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat pagi hari ini sebelum kebangkitan Yesus, murid-murid berada di dalam ketakutan yang luar biasa. Murid-murid berada di dalam ketakutan yang luar biasa. Karena kenapa? Mereka takut kepada orang Yahudi dan Romawi. Mereka takut akan mengalami yang Yesus alami. Mereka lupa bahwasanya Yesus pernah berkata kepada mereka, dia melakukan semuanya itu supaya mereka tidak mengalaminya lagi. Saudaraku, sama dengan kita yang ada di tempat ini. Sering sekali kita mengalami ketakutan-ketakutan dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita tidak mengingat firman. Seringkali kita, saudaraku, mengalami kekhawatiran dan ketakutan dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Karena kita tidak mengimani janjinya. Karena kita tidak mengingat apa yang disampaikannya lewat kebenaran firman-Nya. Sehingga apa yang terjadi? Kehidupan kita menjadi kehidupan yang tidak dibangkitkan. Yang tidak bersemangat di dalam menjalani kehidupan kita. Karena kenapa? Firman tidak bergelora dalam kehidupan kita. Firman tidak berkuasa atas kehidupan kita. Karena kenapa? Firman hanya sebagai bacaan. Kita tidak menghidupinya. Karena setiap kita yang ada di tempat ini, kalau kita menghidupi firman Tuhan yang telah kita baca, kita merenungkannya dalam kehidupan kita, maka di lembah kekelaman sekalipun kita akan dibangkitkan. Di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesulitan sekalipun saudaraku, kita enggak akan takut. Pemazmur berkata apa saudaraku? Dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya. Karena apa? Gada dan tongkatmu ada menyertai kehidupanku. Berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yang terjadi apa yang terjadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Justru yang terjadi saudaraku di ayatnya yang keempat. Bagaimana kita bisa melihat saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Para penjaga saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Merasa saudaraku ketakutan yang luar biasa. Coba lihat ayat yang keempat. Lihat saudaraku, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Karena kenapa? Karena mereka melihat Yesus telah bangkit. Yesus telah bangkit saudaraku 2000 tahun yang lalu tuh saudaraku. Di tengah-tengah antara orang mati, dia bangkit saudaraku. Dia mengalahkan maut saudaraku. Dia mengalahkan dosa saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adakah firman ini mengingatkan setiap kita untuk tetap percaya kepada Tuhan di tengah-tengah masalah pergumulan yang sedang kita alami? Adakah firman Tuhan ini mengingatkan setiap kita untuk kita bangkit dari keadaan kita, dari kesedihan kita, dari segala yang membuat kita mundur di hadapan hadirat Allah? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bangkitkan imanmu. Karena Yesus tidak hanya sekedar mati, tapi dia dibangkitkan. Segala apa yang mati dalam kehidupan kita saat ini, dia dapat bangkitkan. Saudaraku, kita bangga punya Allah seperti Yesus kita.
Maria Magdalena dan Maria yang lainnya mendapatkan berita itu. Dan mereka saudaraku yang dikasih oleh Tuhan di tempat kuburan Yesus menyaksikan kejadian yang ajaib dan luar biasa. Menyaksikan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan hal yang supranatural saudaraku. Mereka takut bukan karena kenapa saudaraku, tetapi mereka takut karena mereka sedang mengalami saudaraku yang dikasih Tuhan. Karena kenapa timbul ketakutan dalam hati mereka? Karena kenapa? Mereka mengalami hal yang supranatural. Mereka mengalami hal yang supranatural. Wow, ajaib. Belum pernah mereka mendapatkan sebelumnya. Belum mereka melihat sebelumnya. Malaikat yang begitu terang benderang. Mereka bisa melihatnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi dalam ketakutan dan ketakjuban mereka itu saudaraku. Mereka bersuka cita. Mereka bersuka cita saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kesukacitaan mereka itu timbul karena apa? Karena mereka melihat dan mendengar Yesus sudah bangkit seperti yang telah dikatakan sebelumnya. Berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Katakan haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus sudah bangkit dalam kehidupan kita. Ingat saudaraku, Bapak Gembala katakan tadi, bukan hari ini Yesus bangkit. Tetapi 2000 tahun yang lalu dia telah bangkit dari antara orang mati. Dan kebangkitannya itu saudaraku membawa dampak yang signifikan atas kehidupan setiap orang percaya kepadanya. Membawa dampak yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Sehingga saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita menyadari saudaraku, ketika kebangkitan itu kita aplikasikan dalam kehidupan kita, maka saudaraku ada perubahan juga yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Ada perubahan saudaraku menjadi ciptaan yang baru. Dari kehidupan yang lama saudaraku menjadi kehidupan yang baru di dalam Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa saja perubahan yang kita alami dalam kehidupan kita lewat kebangkitan Yesus ini saudaraku. Yang pertama adalah ada sukacita yang besar dan kita mengalami hidup yang baru. Amin saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saudaraku, ingatlah yang merampas sukacita saya dan saudara adalah dosa dan kesenangan dunia ini. Yang merampas sukacita kita dalam kehidupan kita adalah dosa dan kesenangan dunia. Yang mana saudaraku pada akhirnya akan mendatangkan kekecewaan bagi kita. Yang pada akhirnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan akan mendatangkan apa? Penyesalan di dalam diri kita. Bukankah banyak di antara kita setelah kita melakukan kesalahan, menyakiti hati seorang anak kita, menyakiti hati orang tua kita, menyakiti hati teman sekerja kita, lalu kita mengalami penyesalan? Bukankah banyak di antara kita seperti itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Sehingga apa saudara yang terjadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Iblis berusaha merampas sukacita kita. Iblis berusaha merampas sukacita dalam diri Anda, dalam diri Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hanya karena apa? Karena doamu belum dijawab. Karena engkau belum disembuhkan. Engkau kehilangan sukacita. Dan itu adalah kesenangan iblis. Itu adalah kesenangan iblis yang merampas segala sesuatu yang engkau anggap penting di dalam kehidupan. Supaya apa? Supaya engkau kehilangan sukacita. Kita lupa bahwa Yesus telah menggantikan semuanya itu dengan kebangkitannya. Karena lewat kebangkitannya kita mengalami hal-hal yang hebat. Bahkan janji-janjinya dinyatakan atas kehidupan kita. Yang percaya berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Katakan haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dosa dan kesenangan dunia akhirnya apa? Mendatangkan penyesalan dalam kehidupan kita, mendatangkan kekecewaan dalam kehidupan kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bahkan mendatangkan apa? Kehancuran dalam kehidupan kita. Namun saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat kita menyadari bahwa Yesus telah bangkit 2000 tahun yang lalu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Ia telah menyediakan tempat bagi setiap kita. Ia telah menyediakan tempat bagi saya dan saudara di mana? Di sorga. Maka tidak ada alasan bagi setiap kita untuk mengeluh dan takut saudara. Tidak ada saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan yang menjadi alasan bagi kita untuk mengeluh, untuk takut dengan segala keadaan kita, dengan segala masalah kita saudaraku. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, selalu ada alasan untuk kita tetap bersuka cita. Bapak Gembala tadi katakan saudaraku bahwa sukacita itu bukanlah keputusan, tetapi sukacita adalah kehidupan setiap kita orang percaya. Sukacita itu adalah kehidupan kita orang percaya. Karena kenapa? Kita tahu Dia Tuhan yang akan menyertai kita di tengah-tengah segala kerumitan-kerumitan hidup kita.
Dia yang pegang kendali atas kehidupan kita. Dia yang menuntun setiap kita. Sehingga apa? Kita akan berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan. Hingga sampai pada kemuliaan. Yang setuju berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Katakan haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ingatlah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan tadi, ketika Maria Magdalena dan Maria yang lainnya, ketika mereka menerima berita itu dari malaikat, maka mereka segera pergi. Mereka segera pergi, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kebangkitan Yesus memberikan kita apa? Pengharapan yang baru untuk hidup kekal. Memberikan kita pengharapan yang baru akan hidup kekal. Kita bersemangat seperti yang disampaikan oleh Bapak Gembala tadi, saudaraku. Di poinnya yang ketiga, kita bersemangat, kita bergelora, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Karena kita tahu tiap langkahku diatur. Ini dia saudaraku. Jangan malah kita bernyanyi. Tiap langkahku. Belum makan tadi pagi sama kemarin. Puasa soal. Gak saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi kita akan bersemangat saudaraku. Wow, badai boleh datang, masalah boleh datang. Tapi yang saya pegang, Tuhan menyertai saya. Tuhan menyertai saya. Tuhan pimpin saya. Tuhan bimbing saya. Segala yang tidak mampu kutangani, Yesus dapat menanganinya. Bukankah firman Tuhan berkata, kita cakap menghadapi segala perkara bersama dengan Dia. Lalu apa yang kita takutkan? Masalah keuangan kita, Tuhan telah menanggungnya di atas kayu salib. Segala kekurangan kelemahan kita, Tuhan telah menanggungnya. Yang menyertai setiap kita Bapak Ibu. Kalau kita jatuh, firman-Nya katakan tidak sampai tergeletak. Amin saudara. Tidak sampai tergeletak saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu apa? Kita harus bersemangat saat kita menghadapi kesulitan saudaraku. Sebab kita tahu di masa-masa kita, musim-musim kehidupan kita yang sedang tidak baik-baik saja saudaraku. Ada masa depan yang cerah. Ada masa depan yang cerah. Ketika ada masalah, angkat pujian kepada Tuhan. Sembah Dia saudaraku. Katakan kepadanya, aku tahu Tuhan, mengiring Engkau itu adalah keputusanku. Dan aku percaya aku akan mengecap, aku akan menikmati setiap kebaikan-Mu dalam kehidupanku. Makanya ada lagu, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Wow saudara, katakan haleluya. Kita akan merasakan dan menikmati kasih-Nya. Kalau Dia tidak mengasihi saya dan saudara, ngapain Dia mati? Setuju dengan saya Bapak Ibu? Kalau Dia nggak sayang kita, ngapain Dia mati? Repot kali, ya kan? Melihat muka kita aja tiap hari mengeluh, baru pagi-pagi udah langsung naik proposal, ya kan? Belum pun bersyukur, udah langsung ngomong dia, banyak kali masalahku Tuhan. Kata Tuhan kan kalau manusia, ini anak. Nafas kita kasih, masih syukur. Itu di rumah sakit megap-megap. Satu-satu. Ini bangun pagi tinggal begini aja. Haleluya. Cuman jangan besar kali bau jigong. Ya kan saudara ya. Udah sehat loh kita. Kadang-kadang kita yang bikin ribet di hidup kita itu kita sendiri. Ya kan. Sedangkan Tuhan berkata, mari kepadaku yang lemah letih lesu. Datang kita bilang begini, aku lemah, aku letih, aku lesu, aku berbeban berat. Tapi sepertinya Tuhan tidak mampu menolong saya. Aku ke tetangga sajalah. Kayaknya di sana ada pertolongan. Akhirnya apa yang terjadi? Masalah yang kita sampaikan ke tetangga, apa yang terjadi Bapak Ibu? Jangan bilang-bilang ya. Akhirnya dari jangan bilang-bilang itu satu kompleks semua tahu. Baru terjadi apa? Penyesalan. Karena kalau awal itu namanya pendaftaran. Ini dia saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Makanya kita itu harus bersemangat saat menghadapi kesulitan. Sebab kita tahu ada masa depan yang cerah di dalam Tuhan. Dan kita percaya saudaraku, Dia Yesus yang telah bangkit akan menyertai kita. Akan menyertai kita saudaraku. Dia sertai kita. Dia tuntun kita. Dia akan bawa kita ke tanah Kanaan. Ke tanah Kanaan yang Tuhan janjikan kepada kita. Dia akan bawa kita. Makanya jangan kita meragukan Dia saudaraku. Maka dalam segala keterikatan dosa kita, belenggu dosa yang mengikat engkau saudara, datang kepadanya. Ingat kebangkitannya saudaraku telah mengalahkan dosa dan maut. Lalu kenapa engkau berlama-lama dalam dosa? Bukankah itu membuat engkau mengalami kehancuran? Bukankah dosa itu membuat engkau mengalami penderitaan? Yesus datang kepada kita.
Ia datang kepada kita yang memberikan kita hidup yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17 jelas berkata saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam 2 Korintus ayat yang ke-17 dikatakan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Lihat dikatakan saudaraku. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Haleluya saudara. Katakan Ini dia saudaraku. Siapa yang ada di dalam Kristus, katakan aku di dalam Kristus. Kecuali kalau kamu ada di dalam rumah tetangga, yaitu beda lagi tuh. Ya, siapa yang ada di dalam Kristus? Kita ini ada di mana? Makanya jangan suka ada di luar Kristus. Di dalam Kristus. Yang ada di dalam Kristus, ia adalah siapa? Ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Yang baru sudah datang loh Bapak Ibu. Kita ini ciptaan yang baru. Lewat kebangkitannya kita menjadi ciptaan yang baru. Dosa-dosa kita telah dikuburkan bersama dengan Dia 2000 tahun yang lalu. Dan hari ini kita dibangkitkan kembali. Kita menjadi ciptaan yang baru. Tahu gak ciptaan yang baru itu? Ciptaan yang baru itu wah, pasti banyak lebihnya. Banyak lebihnya saudaraku yang dikasih Tuhan. Makanya saudaraku yang saudara, kalau engkau menyadari kau ciptaan baru, maka hargailah pengorbanan Yesus itu atas setiap kita. Hargai pengorbanan Yesus itu. Jangan disia-siakan. Jangan menyalibkan Yesus kedua kali. Katakan kiri kanan, jangan menyalibkan Yesus kedua kali. Ya, jangan menyalibkan Yesus kedua kali dengan perbuatan kita. Jangan saudaraku, karena kenapa? Dia telah membayar kita bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan darahnya yang mahal. Berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan lagi kedagingan menguasai kehidupan kita. Jangan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena kedagingan akan membawa kita pada kebinasaan. Kedagingan akan membawa kita pada kebinasaan saudaraku. Keinginan daging itu adalah perseteruan terhadap Allah. Jelas firman Tuhan katakan dalam Roma 8 ayat yang ke-7. Coba. Ya ini dia. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Hati-hati saudara. Katakan kiri kanan hati-hati. Kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Haleluya. Kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Oleh karena itu jangan lagi tinggal di dalam keinginan daging. Jangan lagi tinggal dalam keinginan daging. Karena keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan ini jelas berkata kepada kita saudaraku. Perseteruan dengan Allah. Kita tidak mau kita menjadi musuhnya Allah. Setuju saudaraku? Kita tidak mau kita menjadi musuhnya Allah. Tetapi kita mau menjadi rekan sekerjanya Allah. Biarlah lewat kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Karena kenapa? Kebangkitannya membuat ada perubahan di dalam diri kita. Dari kita yang biasanya kalau kita memiliki masalah, lalu kita cepat menyerah, lalu kita cepat putus asa, lalu kita mengurung diri di dalam kamar saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Atau kita pergi menceritakan kepada orang lain. Karena kita saudaraku setelah mengalami kebangkitan Yesus, ada sukacita yang besar, ada perubahan di dalam diri kita. Apa yang kita lakukan? Kita duduk di kaki Tuhan. Kita duduk di kaki Tuhan. Kita mau berdoa kepadanya. Kita mau katakan Tuhan, apa rencanamu di balik keadaanku ini? Ubahkan aku Tuhan. Ubahkan Tuhan Yesus. Supaya aku lebih lagi mempermuliakan Engkau. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika ada sukacita yang besar dalam kehidupan kita, maka terjadi pembaharuan dalam hidup kita. Kita mengalami kehidupan yang baru di dalam Kristus. Sehingga apa saudaraku? Kita menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Katakan haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ingatlah saudaraku, dalam kehidupan kita ini jangan pernah takut dan gentar. Karena ada Tuhan menyertai kita. Semakin banyak persoalan, semakin banyak tantangan dalam kehidupan kita, maka biarlah pengenalan kita akan Dia semakin dalam dan mendalam lagi. Firman Tuhan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan dalam Filipi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Filipi 3 ayatnya yang ke-10 berkata saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Amin saudaraku.
Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah menyertai kita. Percayalah, Yesus Kristus telah dibangkitkan dan Dia Allah yang akan membangkitkan segala aspek kehidupan kita. Berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Yang kedua saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang akan berubah dalam kehidupan kita ketika kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Yang kedua saudaraku yang dikasih Tuhan adalah kita akan saudaraku yang dikasih Tuhan menyampaikan kepada semua orang tentang berita yang luar biasa ini. Kita akan menjadi pemberita Injil dimanapun berada saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Lihat saudaraku di ayat yang ke-8b dari Matius tadi 28 ayat yang ke-8 saudaraku yang dikasih oleh Tuhan 8b. Dikatakan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan dalam firman Tuhan ini saudaraku. Dan berlari-lari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Saudaraku, menyadari kuasa kebangkitan Kristus membuat kita punya beban untuk apa? Menyampaikan tentang Kristus. Kita memiliki beban saudaraku. Hidupku harus berdampak. Hidupku harus berguna. Hidupku harus bermanfaat. Aku harus memberitakan tentang Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitarku. Supaya bukan hanya aku yang diselamatkan. Tetapi mereka diselamatkan juga lewat kehidupanku yang telah diselamatkan. Kita memberitakan tentang apa? Kasih Yesus yang begitu besar. Sekalipun kita memiliki banyak dosa, banyak kelemahan, banyak kekurangan. Tetapi kita memberitakan kasih Yesus yang berlimpah-limpah. Firman Tuhan katakan semakin banyak pelanggaran maka kasih Yesus semakin dinyatakan di sana. Saudaraku, kita menyampaikan kepada mereka, kau telah diselamatkan. Yesus telah mati bagimu. Kau berharga di mata Tuhan. Beritakan Injil kebenaran supaya mereka boleh mengalami Yesus secara pribadi. Supaya mereka mengalami keselamatan seperti yang sedang kita alami saudaraku di dalam Kristus. Kita jangan pernah takut untuk melangkah saudaraku. Karena kenapa? Allah yang akan menyertai kita. Allah yang akan memampukan kita. Bukan dengan kekuatan kita. Bukan dengan kemampuan kita. Tetapi dengan apa? Dengan hikmat Allah di dalam kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Lihatlah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dalam firman Tuhan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dikatakan saudaraku. Coba kita buka di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-16 saudaraku dikatakan. Karena jika aku memberitakan Injil. Aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Paulus sendiri berkata. Dengan tegas dikatakannya. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Haleluya saudara. Maka biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan pagi hari ini. Kita mau terbeban untuk memberitakan Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Kita mau terbeban untuk memberitakan kasih-Nya yang luar biasa. Yang siap menerima kita dengan segala keadaan kita. Kita mau memberitakan tentang kehebatannya. Tentang kedahsyatannya di tengah-tengah kita saudaraku. Bahkan kita boleh memberitakan kepada umat-umat Tuhan. Bahkan orang-orang yang belum mengenal Yesus di luar sana saudaraku. Kita memberitakan bahwasanya kuasa-Nya sangat luar biasa. Kuasanya sangat luar biasa dapat mengubahkan segala keadaan kita. Karena kenapa? Kebangkitan yang membawa kuasa, sukacita dan kemenangan. Yang setuju berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Katakan haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di saat pagi hari ini Paulus jelas berkata saudaraku bahwasanya celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Biarlah pagi hari ini kita boleh dipakai Tuhan untuk menyatakan kuasa, menyatakan firman Tuhan, menyampaikan Injil saudaraku yang dikasih Tuhan kemanapun kita berada. Bahkan di dalam Markus 16 ayat yang ke-15 jelas berkata saudaraku, pergilah ke seluruh dunia. Amin saudara. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Bahkan dikatakan kepada segala makhluk. Berarti kucing termasuk saudara. Bukan saya yang bilang. Coba tunjukkan ayat kitabnya saudaraku yang dikasih Tuhan. Di dalam Markus 16 ayat yang ke-15. Jangan pula nanti kalian bilang ibu gembala ini ngeyel kali, ngada-ngada saja. Mari kita baca supaya kita bisa lebih beriman lagi. 3, 2, 1 ya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Makanya Bapak Ibu, kalau Anda diberitakan disampaikan firman, Anda belum bertobat, maka jangan sampai nanti anjing pula yang bertobat. Sekarang kan ada video-video kan, dia anjing itu kalau mau makan berdoa pula dia. Lah Anda makan 3 kali sehari pun tak pernah berdoa. Bu Gembala jangan kayak gitulah. Nanti hari Minggu gak datang aku ibadah loh kalau disinggung. Enggak. Di sini semua kita sudah bertobat ya. Benar ya Bapak Ibu ya. Benar ya kita sudah bertobat ya. Wah
memang luar biasa karena pasca itu bangkit semua roh-rohnya. Roh yang tidur sudah dibangkitkan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi? Akan terjadi perubahan di dalam diri kita. Saudaraku, ada sukacita yang besar, ada hidup yang baru di dalam diri kita karena Yesus sudah bangkit. Bahkan kita mau menyampaikan kepada semua bangsa, semua makhluk tentang kedahsyatan Yesus dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita menjadi orang-orang yang mau dipakai Tuhan. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk apa? Berani membagikan kabar sukacita ini. Kita berani mengabarkan kabar kebangkitan Yesus. Agar apa? Setiap orang yang kehilangan pengharapan dibangkitkan. Kadang orang memiliki permasalahan, saudaraku. Keuangan. Mereka zaman sekarang ini, saudara ya, cepat sekali putus asanya. Asal udah dilihat tali jemuran itu, udah langsung gawat mereka. Ini kayaknya bagus sekali ini untuk ikat leher katanya. Tali jemuran katanya. Dilihatnya tali listrik, kayaknya bagus semua ini. Ya udahlah, dipegangnya supaya lewat. Kehilangan pengharapan. Kita mau Tuhan pakai untuk menyampaikan berita kebangkitan Yesus itu. Di dalam segala kekalutan hati kita, keputusasaan kita, Yesus sudah bangkit. Dia menunggu setiap kita supaya setiap kita yang lemah, setiap kita yang kehilangan pengharapan, kita datang kepadanya. Karena kenapa? Dia sedang menantikan kita. Dia sedang menantikan kita, menunggu kedatangan kita. Karena kenapa? Kita berharga di mata Tuhan. Nyawanya direlakannya bagi setiap kita, saudaraku. Nyawanya direlakannya bagi setiap kita. Karena kenapa? Karena kita berharga. Karena kita berharga, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bangkitkan iman. Kabarkan kebangkitan Yesus. Agar apa? Setiap orang yang kehilangan pengharapan, yang kehilangan sukacita, yang kehilangan kepastian hidup, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dibangkitkan kembali. Mereka dibangkitkan kembali. Iman pengharapan mereka dibangkitkan kembali, saudaraku. Bahkan Matius 28 ayat ke-19 berkata, pergilah jadikan semua bangsa menjadi muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bangkit, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita telah dipilih oleh Tuhan. Amin, saudara. Kita sudah dipilih oleh Tuhan. Dan ingat, kalau Tuhan sudah memilih, tidak akan ada yang dapat memungkirinya. Mau kau tolak-tolak pun itu, ya, mau kau masuk terus dalam kubangan yang sama, kalau Tuhan sudah memanggil dan menetapkan engkau, dia akan tangkap engkau. Yes, haleluya. Makanya kita yang tidak rajin ke gereja, ingat kalau Tuhan sudah memilih engkau, ia akan tangkap engkau. Katakan kiri kanan, dia akan tangkap engkau. Mau kau lari, makanya masuk bilang engkau ada di dalam tempat lembah kekelaman pun, di tempat orang mati pun kau ada Tuhan. Kayak mana gak ada Tuhan di situ? Karena Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Tuhan gak mau kau binasa, makanya ditangkapnya terus kau. Katanya gini, cintaku, sini kau sudah kuselamatkan. Nyawamu itu sudah sangat berharga bagi saya. Karena kenapa? Aku sudah mati bagimu. Jangan kau sia-siakan pengorbananku. Makanya kau lari terus kan, kau lari ya kan. Ya sembunyi kau, pura-pura tidur kau di rumah ya kan. Terus dibangunkan oleh Roh Kudus. Kata malaikat, belum bangun dia Tuhan, gak apa-apa, bangunkan terus dia. Sebelum dia berpulang ke rahmatullah. Iya kan saudara ya, tepuk tangan dulu, kasihan koko betulnya. Ya kan saudara ya, makanya loh saudara, jangan bilang kayak gini, aduh aku belum bisa melayani Tuhan, aku orang paling berdosa di dunia. Paulus juga paling berdosa kok. Paulus paling berdosa, emangnya kamu udah bunuh orang percaya? Paulus apa yang dilakukannya? Dia bunuh kok pengikut-pengikut Yesus, tapi ketawa dulu, bilang kalau Tuhan sudah pilih, kalau Tuhan sudah tetapkan untuk kau masuk dalam kerajaan surga, dia akan tangkap kau. Dia akan tangkap kamu dengan caranya, saudaraku yang dikasih Tuhan ya. Tapi tolonglah, jangan dulu kepelekok kakimu atau tinggal satu-satu baru kau melayani Tuhan. Sayang kali tenagamu waktu muda. Ya, jangan tunggu dulu sampai kejedut kepalamu dulu ke tembok, baru kau datang sama Tuhan. Jangan dulu tunggu sampai sakit kamu. Jangan kita tunggu sampai nggak ada lagi pegangan kita. Uang pun di dompet sudah menipis, bukannya menipis tapi sekarat, baru kau datang sama Tuhan.
Jangan. Ya kan? Baru kau bilang, Tuhan inilah yang kau punya. Kata Tuhan, apa yang kau punya? Sudah tidak ada lagi. Tinggal sisa-sisa penghabisan. Ya kan? Kan begitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu para volunteer di tempat ini, haleluya. Haleluya. Semangat melayani. Semangat pelayan-pelayan Tuhan. Semangat jamaah-jamaah Tuhan. Ingat, mengiring Yesus keputusan kita. Dan mengiring Yesus bukan jaminan kamu tidak punya masalah. Kalau aku sudah mengiring Yesus, rajin ke gereja, setia kembalikan perpuluhan setiap awal bulan dan akhir bulan, kasih taburan benih, aku pasti akan aman-aman saja. Siapa bilang? Siapa bilang? Bukankah banyak kesaksian yang kita dengar, justru semakin kita semangat bergelora, ya kan, bersemangat bergelora bersemangat, makin banyak tantangannya Tuhan, sampai nggak bisa bangkit lagi kan, sampai tangan pun nggak bisa terangkat, kaki pun nggak bisa bangkit lagi. Pemurnian ingat. Pengujian ada. Untuk apa? Untuk boleh menunjukkan siapa kita di tengah-tengah masalah kita. Apakah kita tetap taat atau kita justru berpaling dari Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Yesus saja taat. Taat di kayu salib. Sampai titik darah penghabisan. Tuhan belum minta itu sama kita loh saudara. Ya, yang dia minta apa? Hanya supaya kita beribadah, berdoa sungguh-sungguh, lakukan kehendaknya, ya kan saudara. Aduh, kayaknya mendung ini ya. Kayaknya mau hujan. Kayaknya mau hujan. Udahlah. Hari Minggu depan aja lah aku ke gereja. Baru mau hujan, belum Ya, mari kita mengoreksi diri kita sendiri. Ya kan? Aduh, ke GCM ya. Banyak kali ibadahnya tiap minggu. Hanya hari Senin aja. Apalah alasan ku bikin sama Ibu Gembala, Bapak Gembala ya. Datang tamuku. Kenapa gak datang waktu hari Minggu lalu, Bu? Iya, bukan ada tamu lagi dibilangnya. Lagi sakit pinahanku. Sakit pinahannya, dia yang gak datang ke gereja. Iya kan saudara ya, katakan aku mau bertobat. Saudara ya, kadang-kadang masalah mengimpit kita akhirnya apa yang terjadi? Kurang semangat kita melayani Tuhan. Kurang semangat kita datang ke gereja. Berdoa aja pun saudara, aduh ya Tuhan Yesus Bapa yang baik. Yesus aja di Taman Getsemani 3 kali berdoa loh saudara. 3 kali itu pun gak main-main. Apa yang terjadi? Bercampur darah loh saudara. Anda aja masih bercampur iler karena tertidurnya itu. Ya kan? Beneran loh saudara. Mestinya kita ini ya mengimani kematian dan kebangkitan Yesus itu di dalam hidup kita bahwasanya, sebab dia hidup aku menang. Sebab dia hidup aku menang Tuhan. Kalau dia enggak dibangkitkan, apalah arti iman kita ini? Sia-sia semuanya. Amin saudara. Biarlah ini menjadi perenungan bagi setiap kita saudara. Supaya apa? Kita tidak saudaraku yang dikasih oleh Tuhan terlena dengan keadaan kita. Saudaraku sebentar lagi saya akan menyelesaikan firman Tuhan ini. Yang ketiga saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Apa yang akan berubah dalam diri kita? Ketika kita menyadari kuasa kebangkitan Yesus dalam kehidupan kita adalah kita memiliki kerinduan untuk apa? Tetap dalam hadirat Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan memulihkan aku. Hadirat-Mu membebaskan aku. Hadirat-Mu membuat aku tenang di tengah-tengah persoalan hidupku. Persoalan keluargaku Tuhan. Karena aku tahu Kaulah peganganku satu-satunya, tidak ada yang lain. Orang ada di sekelilingku mengecewakan aku. Orang ada yang ada di sekelilingku menyakiti aku. Orang yang ada di sekelilingku mengkhianati aku. Tidak membawa aku mengalami Tuhan dan sukacita Tuhan. Tetapi Tuhan lewat kebangkitan-Mu membuat aku lebih lagi ingin tinggal dalam hadirat-Mu. Karena lewat kehadiran-Mu dalam kehidupanku membuat aku tenang dan damai di tengah-tengah persoalanku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, miliki kerinduan untuk tetap diam dalam hadirat Tuhan.
Sama seperti kita yang sudah menikah, yang sudah berkeluarga di tempat ini saudaraku. Kita selalu ingin berdekatan dengan pasangan kita. Kita pengen selalu ingin dekat dengan orang yang kita cintai. Kita nggak mau saudaraku terpisah. Bukan berarti juga saudara ya ke WC aja kita temanin ya saudara ya. Itu namanya golbok itu namanya ya. Mau kemana kau dek? Mau kemana kau dek? Ke WC-nya bang. Kita pelototin. Gak mungkin lah ada masuk orang sama yang di kamar mandi. Ya kan gak masuk akal itu ya. Apalagi kalau apa kan pergi kemana aja gak bisa dia. Aduh repot kita. Ya kan. Ada di sini masih pacaran. Kalau suami lagi masih kita bisa ini masih pacaran kan. Pegangnya tas ceweknya. Udah panggil papi mami ya Allah. Mi katanya. Entah mie pangsit entah mie goreng. Gak tahu ya kan. Mi, sinilah tasnya. Mau kemana kau sayang? Mau ke toilet. Bebek maksudnya. Ya kan, baru setelah itu kan ibunya, ya udah, pergilah kau sayang, pergi, ya kan. Siapa di sini yang masih pacaran panggil papi mami? Siapa? Ingat, kalau pas putus berarti kalian janda dan duda. Ya Bapak Ibu ya. Ya kan, zaman now kan Bapak Ibu ya, terlalu maju-maju kali. Ya kan, bukan kalau zaman dulu kita panggilnya sayang. Kita pun kalau panggil sayang peyang. Ya kan, sekarang udah panggil papi mami. Kita yang bersuami aja belum tentu panggil papi mami. Ya kan, dia pula yang lebih maju-maju kali, papi dan mami. Papi dan mami belum dipotong babi. Ya kan saudara ya, panggil mami, papi. Terus kan dipelotin. Udah siap kau itu? Kalau lama kali di kamar mandi. Kenapa rupanya? Siapa tadi sama kau itu? Memang kau ini yang udah emosi dia darah tinggi. Baru hati-hati kalau udah darah tinggi nanti pulang loh. Syukur kalau ke rumah Bapak, kalau ke alam lain. Itu loh saudara, kita ini hidupnya kadang-kadang repot. Kita itu kalau merasakan hadirat Tuhan ya kan. Kalau sama kayak, gak usah dulu yang lain dah. Bapak dan Ibu gembala aja lah, kalau nanti kalian tersinggung pula kalian nanti. Apalagi kalian ini bangsa baperan. Kalian bilang pula nanti itu pasti gembala itu, Ibu gembala itu pasti firman Tuhan itu sama aku itu. Awas Ibu gembala ya, kapan Ibu gak lewat simpang. Ya kan. Kalau saya dengan Bapak Gembala itu pengennya sama aja. Bergandengan tangan dalam kasih buat apa? Kalau ada masalah kuat. Makanya menikah kamu Ivan. Jangan kau bilang aja yes. Ya kan saudara ya. Kita pengen tetap apa? Rindu di dalam hadirat Tuhan. Supaya kalau ada masalah kita tenang. Tenanglah kini hatiku. Tuhan memimpin langkahku. Kemana kau gak kacau balau? Tidak mau tinggal dalam hadirat Tuhan. Makanya kalau ada masalah kau tumbuh-tumbuhlah semua tembok. Ya kan? Kalau enggak muka istrimu kau pikir bantalan. Kau tumbuh pula muka istrimu. Ya kan? Kau tampar dia. Orang lain cipika-cipik sama istrinya. Kau malah kau tampari dia. Mahal-mahal kau ambil dia dari mamanya 100 juta, 200 juta. Sekarang tinggal kau tampar-tampar. Kalau dia boleh memilih kembali dia gak mau samamu. Ya kan Bapak Ibu ya. Makanya kehadiran Tuhan itu. Hadiratmu memenuhiku. Apa saudara? Penuhi baitmu dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Memiliki kerinduan untuk apa? Tetap dalam hadirat Tuhan. Sama seperti kita ingin selalu berada dengan orang yang kita cintai, orang yang kita kasihi. Kita mau dekat kepada Tuhan, mengalami hadiratnya setiap waktu. Kita tidak mau kehilangan momen-momen di mana kita merasakan lewatannya dalam kehidupan kita. Kita nggak mau kehilangan hadiratnya karena kita tahu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita rindu menghabiskan waktu-waktu kita yang terbaik dalam hadiratnya. Karena ketika kita memberikan waktu yang terbaik, menghabiskan waktu kita yang terbaik dalam hadiratnya, kita akan melihat kuasa kebangkitannya yang sempurna dikerjakan dalam kehidupan kita. Berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan.
Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, caranya dengan apa? Berikan waktu yang terbaik dengan Tuhan. Terus berdoa kepadanya, berdoa di kakinya. Aku gak kuat, aku gak mampu. Ingat, ketika engkau berdoa, Tuhan akan mengirimkan malaikatnya untuk menolong engkau. Ketika engkau tidak mampu lagi menangani setiap masalah persoalanmu, Dia akan berikan kepadamu kekuatan yang supernatural. Untuk apa? Untuk engkau dapat menghadapi masalah tersebut. Baca Alkitab, renungkan firman-Nya itu. Supaya apa? Firman yang engkau baca tidak berlalu dengan begitu saja, tetapi hidup di dalam sanubari kita, hidup di dalam kehidupan kita. Ingat saudaraku, beribadah kepadanya. Karena saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita berdoa, membaca firman-Nya, merenungkan firman-Nya, beribadah, maka akan ada apa? Pengenalan yang lebih lagi akan Dia. Akan ada pengenalan yang lebih lagi akan Dia, saudaraku. Semakin kita mengenal Dia, maka semakin kita akan dekat kepadanya. Sama seperti pasangan suami istri. Ketika dia semakin, saudaraku yang dikasih Tuhan, mengenal, saudaraku, maka akan semakin ada hubungan yang baik. Yang tidak disukainya, aku tidak melakukannya. Yang dia sukai, itu yang aku lakukan. Karena kenapa? Ada pengenalan. Kenapa ada pengenalan? Karena ada keteraturan di dalam membangun hubungan dengan Dia. Kita memberikan selalu waktu yang terbaik kepadanya. Karena kita tahu Dia adalah sumber kehidupan kita. Saudaraku, miliki kerinduan untuk tetap diam dalam hadirat-Nya. Dengan apa? Hiduplah sesuai dengan firman-Nya. Taat dalam firman-Nya. Kalau firman Tuhan katakan kasihilah sesamamu, maka kasihilah. Kasihilah musuhmu, maka kasihilah musuhmu. Berikan pengampunan. Tolong orang yang justru mengutuk engkau, membenci engkau, maka tolong mereka. Berkati mereka. Ulurkan tanganmu bagi orang-orang yang sesungguhnya tidak layak menerima uluran tanganmu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang namanya memiliki kerinduan hati untuk tetap dalam hadirat Tuhan. Mencari kehadirannya, fokus pada Tuhan dan kehadirannya dalam hidup sehari-hari. Di tengah persoalan, di tengah masalah kita, kita tidak hanya terpaku pada masalah dan keadaan kita, tapi kita terpaku kepada Tuhan, Sang Pemberi jalan keluar atas setiap masalah kita. Karena kita tahu kebangkitannya membawa sukacita yang besar dan kemenangan yang luar biasa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Dan yang keempat, yang terakhir, saya undang kita bangkit berdiri, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, akan terjadi perubahan dalam kehidupan kita. Apa itu saudaraku? Perubahan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan menghasilkan buah. Amin saudara. Kita akan menghasilkan buah. Karena kenapa? Kita akan dibebaskan dari ketakutan-ketakutan kita. Kita akan menghasilkan buah saudaraku. Dan buah kita adalah bukan buah yang buruk. Bukan buah yang tidak manis. Tetapi buah kita adalah buah yang manis. Buah yang terbaik saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada saat pagi hari ini Yesus sendiri berkata, jangan takut. Malaikat tadi berkata saudaraku kepada Maria Magdalena dan Maria yang lainnya berkata, jangan takut. Saudaraku, Yesus sendiri juga berkata, jangan takut. Maka kita yang sudah mengalami kuasa kebangkitannya, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita harus hidup dalam keberanian. Hidup dalam keberanian untuk apa? Melangkah dengan iman. Dan kita mau menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ingat saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kita ini adalah terang. Amin saudara. Kita adalah terang dan garam saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kalau hari ini engkau merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi ingat firman Tuhan ini. Tuhan sudah melayakkan setiap kita. Kalau dulu saudaraku yang dikasih Tuhan, memang kita adalah kegelapan. Ingat, lewat kebangkitannya, kita bukan lagi anak-anak gelap. Tetapi kita adalah anak-anak terang. Amin akan firman Tuhan ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Percayalah saudaraku, tidak ada kekuatan yang dapat mengubahkan kita. Tidak ada kekuatan yang dapat mengubahkan pasangan kita. Tidak ada yang dapat mengubahkan anggota keluarga kita. Selain daripada kasih Yesus yang besar itu. Tidak ada saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Pegang firman ini menjadi rema bagi setiap kita. Hasilkan buah dimanapun engkau berada. Seorang suami hasilkan buah. Buah apa? Buah kasih. Kasih istrimu. Istri, hormati suamimu. Anak-anak, hormati orang tuamu. Orang tua, sayangi anak-anak. Bertanggung jawablah untuk membuat mereka menjadi orang-orang yang boleh mengalami dan menerima pendidikan. Bukankah Yesus Kristus bertanggung jawab atas kehidupan kita?
mengasihi kita saudaraku. Jangan engkau terpaku pada masa lalumu yang tidak baik, yang tidak benar, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jangan saudaraku, tetapi terpakulah, fokuslah pada rencana Allah yang besar bagi setiap kita. Kita bukan lagi saudaraku orang yang hidup dalam kegelapan, tetapi kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan, yang sudah menerima Yesus secara pribadi dalam kehidupan kita, dan kita adalah anak-anak terang. Dalam firman Tuhan saudaraku di dalam Efesus 5 ayat 8 sampai dengan ke-9 dikatakan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Efesus 5 ayat 8 dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat yang ke-9 dikatakan saudaraku, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Kalau hari ini yang kau masih merasakan ada kegelapan-kegelapan yang terlalu menyelubungi hidupmu, menyelubungi keluargamu, saudaraku, sadarkan dirimu. Kita adalah anak-anak terang. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi ingat, sekarang kita bukan lagi itu. Kita adalah anak-anak terang. Dan kalau kita anak terang, terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ayo kita berubah saudaraku. Jangan kita menyanyiakan pengorbanan Yesus di kayu salib. Jangan kita menyanyiakan kematian dan kebangkitannya. Jangan mau tinggal di dalam dosa yang lama. Jangan mau tinggal di dalam dosa yang lama. Karena Yesus sangat mengasihi kita. Segala dosa, segala ikatan, segala belenggu yang mengikat kita. Mungkinkah itu keegoisan, mungkin itu kemunafikan, mungkin itu kebencian, iri hati, ketidakpedulian terhadap orang lain, kekecewaan, amarah. Hari ini itu adalah kegelapan yang lama. Bangkitlah hari ini. Yesus datang yang membuka tangan bagi setiap kita. Karena kebangkitan Yesus membawa sukacita dan kemenangan bagi setiap kita. Mari tundukkan kepalamu saudaraku. Tundukkan kepalamu. Renungkan firman Tuhan pada saat ini. Kebangkitan Yesus membawa sukacita dan kemenangan. Karena kenapa? Kita telah mengalami kemenangan atas kematian. Yesus bangkit dari kematian. Ia mengalahkan maut dan memberikan kita harapan akan hidup kekal bagi setiap kita. Kebangkitan Yesus membawa sukacita dan kemenangan. Karena kenapa? Dosa kita telah diampuni. Katakan amin. Dosa kita telah diampuni. Kita menerima pengampunan dosa dan kita dilayakkan di hadapannya. Akan kita disebut sebagai apa? Anak-anak Allah. Kebangkitan Yesus membawa sukacita dan kemenangan. Karena apa? Kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Setelah bangkit, Yesus mengirimkan Roh Kudus untuk apa? Menuntun kita, menghibur kita dalam setiap kesedihan-kesedihan kita. Tuhan tahu segala keluhanmu, Tuhan tahu segala kesedihanmu saat ini saudaraku. Dia datang, kebangkitannya saudaraku membuat kita mengalami kemenangan dan sukacita. Dia mengirimkan Roh Kudusnya atas setiap kita. Roh Kudus akan menjamah setiap kita, menghibur kita dan menuntun kita. Dan yang terakhir, yang keempat saudaraku, kebangkitan Yesus membawa sukacita dan kemenangan. Karena kenapa? Ada harapan akan kebangkitan kembali. Yesus bangkit, maka hal ini menjadi jaminan bagi setiap kita bahwa kita juga akan dibangkitkan. Katakan amin. Kita juga akan dibangkitkan dan akan menerima tubuh yang baru. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah akan firman ini. Dan biarlah kita setiap yang ada di tempat ini boleh mengalami kebangkitan, kuasa kebangkitannya dalam kehidupan kita. Dan saya tutup dengan firman Tuhan, 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dan dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Sorakan haleluya, haleluya. Karya terbesar, oh karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai.
hadirat Tuhan. Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati, yang membawa sukacita, yang membawa kemenangan bagi setiap kita. Hari ini kalau engkau menyadari bahwasanya Tuhan telah dibangkitkan dan memulihkan keadaan kita, maka ingatlah Tuhan pun telah mengampuni apa yang menjadi dosa dan kesalahan kita. Kita telah dibenarkan di dalam Dia. Saya percaya oleh kebangkitannya juga dari antara orang mati akan membuat kehidupan kita semakin hidup. Semakin hidup. Karena firman Tuhan berkata, Dia datang untuk memberikan kita hidup. Hidup dalam segala kelimpahan. Hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai bukti penyerahan diri kita secara total ke dalam tangan Tuhan yang telah menyelamatkan setiap kita, yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Maka saya undang kita dengan kerendahan hati. Bagi kita yang memiliki, yang duduk di sebelah kita adalah pasangan hidup, maka silakan rangkul istrimu. Bagi engkau yang memiliki istri, pegang tangan istrimu. Bagi yang tidak ada mungkin orang tuanya di tempat ini, maka letakkan tanganmu dua-dua di dadamu saat ini. Mari, kuasa pengampunan ada di tengah-tengah kita. Kuasa kebangkitan, kelepasan ada di tengah-tengah kita. Mari, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan, Tuhan telah mengampuni setiap kita. Tuhan telah mengampuni setiap kita. Terima kasih Yesus. Oh Yesus. Haleluya Jesus. Kuasa pengampunanmu ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Shidakaya raba baba baya sidalala. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Peluk istrimu, peluk suamimu, peluk anak-anakmu kalau ada anak-anakmu di sampingmu. Peluk, katakan hidup kita adalah ciptaan yang baru. Hidup kita
Pengorbanan-Mu Tuhan membawa keselamatan bagi setiap keluarga Tuhan. Kami boleh melihat pemulihan bagi keluarga pada pagi hari. Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh memerdekakan setiap kami di tempat ini. Firman-Mu berkata, di mana kebenaran Allah dinyatakan, maka kemerdekaan akan terjadi di sana. Kami mengalami kemerdekaan, kami mengalami kemenangan, kami mengalami sukacita yang berlimpah daripada Tuhan. Iblis tidak memiliki kuasa atas kehidupan kami. Dia tidak mendapatkan celah di antara kami, keluarga kami, kehidupan kami, masa depan kami di dalam nama Yesus. Proteksi setiap kami Tuhan, sehingga iblis tidak mencuri Tuhan Yesus kesempatan untuk merusak keluarga kami, merusak masa depan kami Tuhan Yesus. Berikanlah pada kami Tuhan Yesus seperti apa yang kami doakan dan seperti apa yang Engkau kehendaki terjadi dalam kehidupan kami. Luruskan jalan-jalan kami. Setiap anak-anak muda di tempat ini, berkati mereka Tuhan. Berkati masa depan mereka Tuhan. Tuntun dan bimbing mereka Tuhan Yesus, agar mereka melihat kuasa Allah yang begitu dahsyat dan luar biasa. Biarlah lewat kuasa kebangkitan-Mu Tuhan Yesus mengingatkan kami bahwa kami tidak sendirian menjalani segala kesulitan dan pergumulan kami, tetapi ada Yesus yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba kembalikan segala kemuliaan, hormat, pengaguman bagi-Mu Tuhan. Ampuni kalau ada mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Namun pada saat ini hamba mengembalikan kemuliaan kepada Yesus saja. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukannya. Di dalam nama Yesus, kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati, shalom. Puji nama Tuhan. Diberkati dengan firman Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudara. Baik, tiba saatnya kita akan memberi persembahan kita yang kedua. Sebelum kita memberi, mari kita persiapkan amplop persembahan kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas berkat-Mu, berkat rohani yang kami terima pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, biarlah Tuhan kuasa kematian dan kebangkitan-Mu, itulah yang mengubahkan hidup kami Bapak. Itulah yang memerdekakan setiap kami Bapak. Terima kasih, berkati firman-Mu Tuhan, biar menjadi berakar, bertumbuh berakar dalam kehidupan kami Bapak. Bahkan kami berdoa buat hamba-Mu, Bapak Gembala kami yang tidak bersama dengan kami. Tuhan urapi Bapak, beliau di setiap pelayanannya Tuhan. Biarlah pun dia, manapun dia Tuhan melangkahkan kakinya, dimanapun dia berpijak,
hadirat-Mu hadir Tuhan. Tanda-tanda mujizat terjadi, pertobatan terjadi dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih bahkan Ibu Gembala kami, Tuhan urapi berserta dengan anak-anak. Tuhan pakai lebih dahsyat lagi dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak Tuhan, sebentar kami akan memberi persembahan kami. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Tuhan membalas berlipat kali ganda dalam segala aspek kehidupan kami, dalam keluarga kami, pendidikan, pekerjaan kami, usaha kami. Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus Tuhan. Kami siap memberi Tuhan, kita yang siap memberi sama-sama kita katakan amin. Sambil memberi Bapak Ibu, saya akan menyampaikan beberapa church update tambahan buat kita pada pagi hari ini. Yang pertama, pada hari Kamis kami menyapa setiap wanita-wanita bersinar yang ada di tempat ini. Pada hari Kamis ini tanggal 9 April pukul 7.15 kita akan adakan ibadah di tempat ini secara onsite di gereja kita. Kami mengundang setiap ibu-ibu, anak-anak muda, anak-anak gadis untuk seluruhnya datang di tempat ini. Kita sama-sama beribadah, amin. Wanita bersinar, yes. Baik, yang kedua, kami juga mengundang Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak muda untuk mengikuti gerbang KKR gerbang pagi kita Morning Glory yang akan kita adakan pada hari Jumat tanggal 10 April jam 5 pagi. Jam berapa Bapak Ibu? Jangan salah, jangan 5 sore ya. Jam 5 pagi tepatnya di tempat ini kami mengundang semua saudara-saudara untuk hadir karena ibadah kita ini akan langsung dilayani Ibu dan Bapak Gembala kita, bahkan akan ada doa pengurapan dan juga ada ayat-ayat profetik sebagai ayat pegangan kita selama menjalani bulan April. Baik, selanjutnya kami menginformasikan bahwa pendaftaran School of Servant atau SOS bagi setiap jemaat yang rindu diperlengkapi telah dibuka. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang ingin mengikuti pelajaran ini boleh mendaftar kepada sekretariat yaitu Saudari Cecilia Duru atau kepada saya Bintang Maruli Sihombing, boleh mendaftar nanti setelah ibadah selesai. Program ini dikenakan biaya sebesar 50.000. Biaya ini akan digunakan untuk sertifikat dan juga kegiatan sepanjang kegiatan nanti. Nah, ini akan diadakan setiap hari Minggu. Nanti akan diinformasikan pukul berapa dan dimulai tanggal berapa. Baik, selanjutnya kami menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa saat ini kita sedang melakukan pembayaran sewa gedung gereja kita. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang rindu untuk berpartisipasi mendukung pelayanan dan pembayaran sewa gereja kita dapat mengirimkan melalui nomor rekening pelayanan yang tertera di monitor Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, demikianlah pengumuman. Izinkan kami di depan ini menyapa bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang mungkin baru pertama kali hadir di ibadah kita Glow Community Medan. Adakah? Izinkan kami menyapa Bapak Ibu. Boleh angkat tangan. Haleluya. Beri tepuk tangan untuk kita semua jemaat yang setia. Haleluya. Terima kasih. Demikianlah pengumuman. Tuhan Yesus memberkati.